tahun 2007 saya sudah deal Mm-mm. dengan diri saya sendiri bahwa sisa hidup ini untuk anak-anak. Kenapa? Ya itu impian saya sejak kecil. Saya pelajari dan semakin hari semakin banyak dari Mm-mm. tahun. Gimana Cak? Kenapa bisa kok hanya bayi sia-sia meninggal? Kasus paling banyak hamil di luar nikah karena pacar pergi, keluarga tidak bisa terima. Akhirnya stres, berusaha gugurin, tapi tetap lahir bingung, Iya. malu dan lain sebagainya. Ya ini kan bahaya bayinya. Memang tujuan kami mengembalikan ke ibu kandung. Tempat terindah bagi bayi adalah kembali ke pangkuan ibu. Ya kita hanya sementara aja kita usahakan, tapi kenyataan memang tidak semua bayi bisa kembali ke ibu. Ya harapannya yayasan saya ditutup. Kenapa? Ya saya tidak bisa menemukan lagi bayi terlantar atau yang potensi dibuang. Bersama saya sudah ada Mas Burhan, pemilik Bali Baby Home yang berlokasi di Bali, sebuah yayasan sosial ya Mas ya, yang bergerak di bidang sosial, menjadi rumah aman buat anak-anak yang apa nih bahasanya Mas? Yang ditelantarkan. Rumah aman untuk bayi. Oh ya, sorry, rumah aman untuk bayi yang apa nih bahasa ditelantarkan? Jadi rumah aman untuk bayi, kita program utamanya mitigasi dan preventif. Jadi pencegahan supaya jangan sampai bayi ini terlantar atau bahkan yang paling parah dibuang. Oke. Jadi makanya bayi di tempat kami semuanya memiliki ibu. Oh. Walaupun secara de jure tidak punya bapak karena di luar pernikahan semua. Oh, rata-rata bayi yang ada di karena tidak diharapkan. Ini, jadi bayi yang kelahirannya memang tidak diharapkan. Jadi ini rumah ini untuk menjadi rumah aman, menampung lah ya bayi-bayi yang mungkin maaf lahir di luar pernikahan. Ya. Oke. Mas Burhan. Siap. Usia berapa sih sekarang? Usia saya 47 tahun. 47 tahun. Sudah berkeluarga? Dulu 10 tahun mau keluarga nggak jadi. Akhirnya kerennya malah menjadi bapak-bapak dari berapa bayi nih? Kalau bayinya saya selama 2 tahun 4 bulan ini kami telah merawat 78 bayi. Wow, itu di Bali semua atau gimana? Enggak, ada di Bali dan Semarang. Jadi setelah 1 tahun lebih di Bali karena jumlah semakin banyak, akhirnya tahun lalu saya membuat yayasan baru di Semarang. Namanya sama? Ya kita sebutnya gampang ya, kalau di Bali Baby Home, di Bali Baby Home, kalau di Semarang ya Semarang Baby Home. Untuk panggilannya ya lah. Okay. Kalau nama Indonesianya kan kalau di Bali Yayasan Rumah Bayi Bali Indonesia. Oke. Mas Burhan boleh nggak ceritain sedikit awal mula kepikiran buat yayasan ini gitu sebagai seorang pria, karena gini kebanyakan kan bapak-bapak aja ya kalau disuruh jaga anak tuh aduh kayaknya dia bakal kerepotan. Tapi Mas Burhan memilih mendedikasikan hidupnya 2 tahun terakhir untuk mengurus bayi-bayi yang sebenarnya pada dasarnya punya bapak ya Pak ya? Mas ya? Ya semua bayi kan punya bapak kecuali Nabi Isa. Tapi malah sama seperti anak saya juga punya bapak. Memilih cara yang berbeda sampai akhirnya mereka dibesarkan oleh Mas Burhan. Ya saya menggantikan bapak untuk mereka. Gimana Mas cerita yayasan ini? Ya cerita yang mana dulu? Dari awal mula yayasan ini berdiri? Kalau awal mula sebenarnya tahun 2007 saya sudah deal dengan diri saya sendiri bahwa sisa hidup ini untuk anak-anak. Kenapa? Ya itu impian saya sejak kecil. Mas Burhan emang suka main sama anak kecil gitu atau kayak ponakan? Karena saya dari usia 6 tahun itu sudah mikir, dalam artian kalau ada anak susah sedih saya. Karena Mas Burhan ternak dari orang susah juga atau sebenarnya? Ya, saya sangat beruntung bapak saya Pak Lurah. Makanya saya harus bisa bersyukur, apalagi setelah besar ini. Ya saya lebih beruntung, ternyata waktu kecil itu saya punya orang tua utuh, mampu saya disekolahin sampai kuliah dan lain sebagainya. Kalau saya hanya nyari duit aja ya saya manusia yang nggak tahu diri. Oke, Mas, tapi kisah pertama kali membuat rumah ini di Bali dan pertama kali mungkin membawa seorang bayi ke yayasan itu gimana ceritanya? Kalau 2007 saya sudah mulai membantu anak. Jadi bukan bayi ya. Bayi itu 2019 saya buat ke notaris, baru 2022
bulan Februari mulai. Oke, itu yang di Bali. Iya, berarti 2 tahun ini. Itu. Waktu itu Sebelumnya gimana ceritanya? Maksudnya apakah memang Mas Burhan yang putus tiba-tiba sekolah. ketemu satu bayi yang diterlantarkan, kemudian atau bertemu ibunya yang merasa kebingungan atau seperti apa gitu? Jadi ini sudah saya pelajari secara pribadi. Jadi setelah saya mengasuh anak ada sekitar 30-an dan rata-rata sekarang sudah pada lulus kuliah. Masih ada 5 yang masih sekolah. Itu yang dulu ya? Ya, yang dulu. Bahkan anak pengurus utama di Yayasan Bali Baby Home ini adalah saya dan anak-anak saya. Anak-anak asuh ya. Iya. Terus habis itu saya melihat ketika mengurus anak-anak, ternyata permasalahan termasuk anak ini adalah kok bayi semakin banyak ya yang ditelantarkan dan dibuang. Saya pelajari dan semakin hari semakin banyak dari tahun. Gimana Cak? Kenapa bisa kok hanya bayi sia-sia meninggal? Setelah saya amatin dan pelajari, banyak pergaulan, ya salah pergaulan. Karena tidak adanya pendidikan reproduksi dan risiko kehamilan yang awareness-nya kurang awareness-nya kurang terhadap hal ini. Di Indonesia lagi pula kan kita tidak ada pelajaran tentang hal seperti ini. Ini bahaya loh. Tapi akhirnya banyak yang kepleset. Ditambah ketika seorang perempuan hamil di luar nikah dan cowoknya pergi, ya ini seperti hal tabu. Ya memang tabu, terus kemudian berusaha untuk digugurkan, padahal menggugurkan ya ilegal. Lebih jahat ya? Ya seperti itu. Menghilangkan nyawa, oke. Kasus paling banyak hamil di luar nikah karena pacar pergi, keluarga tidak bisa terima. Akhirnya stres, berusaha gugurin, tapi tetap lahir. Lahir bingung, malu dan lain sebagainya. Ya ini kan bahaya bayinya. Kalau mau ngerawat nggak apa-apa, dengan keterbatasan juga nggak mudah bagi seorang ibu. Ya, apalagi dalam keadaan depresi ya Mas. Nah, pasti. Ya. Kalau nggak stres nggak mungkin. Nah, rata-rata semuanya stres. Makanya ketika saya evakuasi atau kita mengambil bayi, ibunya pasti nangis. Kasus pertamanya bayi yang diselamatkan saya pernah baca namanya Safira. Ya. Itu gimana ceritanya? Safira lahir sendiri di kos. Di Bali? Enggak, di Jogja. Oke. Kemudian usia 3 bulan saya ambil. Jadi ya di kos, kemudian nggak punya uang untuk beli susu. Waktu saya lihat itu, waktu ajak sambil ngobrol sama mamanya, susunya aja encer. Saya kira susu apa kok agak putih gitu, putihnya bening gitu. Ternyata nggak punya uang untuk beli susu, jadi 1 sendok untuk 1 botol yang besar. Makanya kurus waktu itu. Wah, sekarang besar sehat dan besar. Nah ini, hal-hal semacam ini. Akhirnya. Waktu itu dapat info soal Safira itu gimana? Jadi ceritanya ternyata waktu proses saya selalu mencari untuk memulai, ada sebuah yayasan di Semarang yang menampung dan membantu ibu-ibu hamil yang di luar nikah. Namanya Pak Rois di Yayasan Manarul Mabrur. Oh, oke. Saya dikasih tahu teman saya seorang biksu. Kemudian saya langsung hubungin nomornya Pak Rois dan ternyata saya ditunggu. Nah, langsung 2 hari berikutnya saya pas ke sana, langsung saya dapat bayi. Langsung boleh dibawa begitu? Langsung ada informasi tentang bayi. Ya Safira itu. Langsung saya kontak mamanya. Oke, dan itu menjadi bayi pertama yang pertama ya. Ada di rumah safe house ya? Iya, tapi kita rawat dulu di Semarang. Waktu itu masih shelter, jadi belum yayasan. Setelah 1 bulan, setelah itu baru saya bawa ke Bali. Orang tuanya? Waktu itu akhirnya saya ajak mamanya untuk ikut ke Bali untuk memastikan. Karena waktu awal-awal mamanya nggak mau kalau terlalu jauh sampai ke Bali. Ya itu butuh keyakinan. Ya yang berat itu udah sudah nggak cukup uang dan lain sebagainya, masih tetap pengen merawat bayi, maunya bekerja, anak bayinya ditinggal. Sangat tidak mungkin. 4-5 jam nggak dikasih susu, kan masih hidup Pak. Nggak bisa, saya nggak mungkin akan terima. Saya akan ambil ini bayinya.
nggak bisa bayi umur segitu ditinggal Oke. ketika dia bekerja, karena baru dapat pekerjaan. Kemudian akhirnya dibawa ke Bali. Ya, akhirnya saya bawa ke Bali. Setelah itu bertemu bayi-bayi selanjutnya itu 4 gimana? bulan kemudian. Oke, bayi itu Iza. dihubungi juga gitu. Sama dari Pak Royce, karena udah nggak mungkin terima lagi karena udah full yang tempatnya Pak Oh, yang Royce. di Semarang. Jadi udah populer dulu tempatnya Oh, Pak yang di Royce. Semarang Ya. itu. Oke, Ya, terus sebaliknya sekarang justru kami lebih banyak gitu. Oke. Ya. Jadi dari teman Bapak itu kemudian perlahan mereka mungkin menginfokan kepada Bapak untuk juga membantu ya. Iya betul. Tapi memang lokasinya Bapak tidak di Semarang. Tidak. Waktu itu baru di Bali aja ya. Iya betul. Oke. Sekarang ada berapa Pak yang di Bali? Di Bali 25 terakhir. Yang tinggal. Iya 25 dari usia 2 minggu sampai 2 tahun 4 bulan ya, Safira ini paling besar. Oh, Pak Safira paling besar. Iya, 2 Safira paling tahun, besar ya. 4 bulan. Iya. Terus kalau yang di Semarang, karena katanya di Semarang 15. Total itu per hari ini ada 78 yang telah kami rawat. Yang masih ada yang di Semarang sama yang di Bali ada 25 tambah 15 40. Berarti 38 bayi telah kembali ke Orang tua. pangkuan ibu Ibu. atau keluarga dari ibu. Memang tujuan kami mengembalikan ke ibu kandung. Tempat terindah bagi bayi adalah kembali ke pangkuan ibu. Jadi bukan semata-mata ketika diambil terus diasuh oleh yayasan. Ya kita hanya sementara aja kita usahakan, tapi kenyataan memang tidak semua bayi bisa kembali ke ibu. Kemungkinan sampai sekarang juga yang paling besar juga belum, banyak beberapa yang belum bisa, yang lama. Ya kita rawat, yang penting kita rawat. Memang kita belum memberikan batasan. Khawatir saya nanti kalau kasih batasan ternyata mamanya belum siap. Iya. Nah, bayinya terlantar lagi nanti. Apalagi tidak punya Makanya. keluarga yang mendukung ya. Nah Mas? itu. Karena tidak sedikit beberapa ibu itu diusir dari keluarga. Ya. Karena dianggap bikin malu dan Ya segala pasti macam. ya dianggap bikin malu, ya semacam-macam. Mas, pernah nggak ada satu, bukan pernah sih, pasti aku yakin banyak ya cerita-cerita yang menyentuh yang sangat sedih ketika proses rescue bayi-bayi ini gitu. Boleh ceritain nggak salah satu yang paling dalam 2 tahun terakhir inilah yang paling terkenang di Mas Burhan ketika banyak melakukan banget. rescue ya? Ya dari bayi yang serah terima di jalan tol di Oh, rest ya? area, ya Itu di mana Mas? di tol rest area Pekalongan. Oh sorry, jadi ini bayi-bayi ini meski ada di Bali bukan semata-mata Bukan. dari Bali gitu ya case-nya? Bukan. Ini masalah seluruh Indonesia, bukan hanya Bali. Oke. Bali cuma sedikit, populasinya hanya 5 juta kurang lebihnya. Lebih banyak tetap di Pulau Jawa karena jumlah penduduk Pulau Jawa paling padat. Oke. Makanya bayi saya itu dari Sumatera hingga Papua ada. Oh ya? Iya. Ya kita bangsa Indonesia ya gitu. Istilahnya ya kita hidup dalam negara Indonesia, ya saya harus berusaha untuk membantu seluruh anak-anak di Indonesia gitu. Terus tadi gimana yang bayi di rescue dari jalan tol itu gimana ceritanya, dapat info dari mana? Nah, mamanya dapat info ada yayasan di Semarang gitu. Iya, oke. Ternyata full. Oke. Akhirnya dikasih nomor saya, pas waktu itu saya nggak pegang handphone. Beberapa kali telepon nggak nyambung. Pas ngangkat ternyata udah mau balik ke Jakarta, dapat tumpangan gitu. Saya juga kaget sambil nangis. Ya cerita kalau pengen masalahnya seperti ini dan lain sebagainya, mau minta tolong gitu. Akhirnya saya langsung telepon di grup. Saya sebar monitoring darurat siapa yang paling dekat dengan tol Pekalongan, rest area Pekalongan. Ternyata ada yang nyambung. Waktu itu tim volunteer saya dari Jakarta mau ke Jogja gitu. Nah itu pas di tol Brebes. Akhirnya ketemunya di Pekalongan, serah terima video, foto, terus kirim saya. Udah langsung dibawa ke shelter ke Semarang, dirawat di Jogja. 1 bulan kemudian dikirim ke Bali untuk kami rawat. Sampai sekarang masih. Itu usia 1 berapa tahun, bayinya Mas? waktu itu 1 bulan, 1 minggu apa 2 minggu, 1 bulan lebih lah. Mas, bayi itu kan naluriahnya ke ibunya kan pasti deket banget ya. Penyesuaiannya ketika dijauhkan, bukan Ini kan bayi masih Iya, 1 bulan, iya, enggak. Tapi Kalau mereka sudah 6 bulan ke atas baru mulai. Kalau masih 1 bulan enggak di bawah. Enggak 6. rewel. Enggak, dia belum tahu, belum bisa membedakan. Jadi yang penting minum susu, enggak sakit, terus ganti popok itu aja. Kalau udah
6 bulan dia udah tahu ini yang biasa enggak, udah tahu. Oke. Mas Burhan mengelola ini sendiri atau? Ya enggak, pasti ada tim. Dulu awal saya babysitter pertama tetap saya. Karena sewaktu awal ya belum ada babysitter, jadi saya ngerawat sendiri. Ceritain dong pengalaman jadi babysitter pertama kali itu gimana? Iya. Maksudnya kan ya mungkin karena belum berkeluarga juga gitu ya Mas Iya, ya. iya. Jarang-jarang itu orang bisa mengganti popok, mendiamkan Ya kan anak saya belajar kayak gitu. sebelum bikin yayasan. Belajarnya? Ya belasan ke bidan, ke panti asuhan yang bayi-bayi. Terus sering konsultasi dengan beberapa yayasan bayi yang lain, bertanya, lihat gimana cara kerjanya. Ya ke dokter, bidan, macam-macam lah. Ya, kalau sakit gimana, kalau gini gimana. Dan ya ketika awal ya minimal sudah tahu lah ngerawat bayi. Ya. Oke. Kalau babysitter ada berapa Mas? Yang di Bali ada 6. Ada 6. Ya mau tambah lagi nih. Yang di Semarang juga ada 6. Oke. Mas. Tapi dibantu pengurus ya. Dibantu pengurus. Ya gantian kadang-kadang. Oke. Mas, dalam perjalanannya ketika mungkin kondisi ibunya membaik atau keluarga mulai bisa menerima, apakah ada perjanjian-perjanjian tertentu gitu ketika dikembalikan ke orang tuanya? Jadi karena waktu kan gini Mas, mungkin ditinggal harus ada surat pengasuhan ke yayasan. Iya, nanti tanda tangani oleh ibu. Apa aja sih isi perjanjian itu? Karena kan perjanjiannya ya bayi kami akan merawat bayi sebaik-baiknya. Kemudian ibu akan mengambil suatu saat akan mengambil bayinya tersebut. Gitu. Karena kan pasti namanya dalam pengasuhan. Ya mungkin kalau ibunya tidak sering melihat kan pasti ada waktu yang hilang juga ya gitu kan. Ya. Dan bagaimana kemudian si ibu-ibu ini bisa menaruh kepercayaan ke Mas Burhan dan tim gitu. Ya dia nyari solusi nggak ketemu, tahu-tahu ada yayasan yang bisa bantu dia. Oke. Sekarang anggap aja banyak kejadian seorang perempuan cowoknya pergi nggak mau tanggung jawab, keluarganya malu nggak mau terima, diusir dari rumah. Solusinya apa sekarang? Jika Anda seorang perempuan, saya tanya. Aduh, jangan saya dong. Bukan, ya semuanya pemirsa atau dan lain sebagainya. Dia pasti mencari tempat yang aman untuk dia pasti akan dong. Semua kalau kita ada masalah kita mau cari solusi. Iya. Lah, kita menyediakan tempat seperti itu supaya itu apa? Jangan gratis, sampai Mas? nyawa sia-sia. Ya gratis. Wow. Makanya hingga saat ini saya tidak berani untuk menolak. Walaupun pertama harus telepon saya. Sehari kasusnya seperti apa gitu. Ya tiap minggu minimal ada 1 lah. Tiap minggu? Iya. Kemarin seminggu dapat 3. Terus Mas ambil semua? Ya namanya minta tolong ya kita bantu. Kalau bisa-bisa istilahnya kalau saya sekarang sudah penuh Mbak, maaf saya nggak bisa bantu lagi. Besok bisa masuk sungai itu bayi. Saya ikut berdosa enggak? Masuk sungai? Masuk sungai. Kalau sudah stres, gelap mata. Stres, tekanan tinggi. Kenapa kok sampai bayi bisa dibuang? Padahal dia lahirin sendiri. Sudah nggak normal kan? Kalau sudah stres, sudah gelap mata, udah sindrom baby blues. Iya Mas. Lebih parah. Bahkan setelah buang baru sadar. Mas, tapi ada nggak kasus yang misalnya kayak yang sempat dibuang dulu baru Mas ketemu? Ya kalau dibuang dulu baru ketemu langsung milik pemerintah. Oh, oke. Kan tidak ada identitas. Ya nanti pasti dari dinas sosial yang akan bertanggung jawab. Dan akan diadopsi biasanya. Dan rata-rata ketika orang yang menitipkan itu dalam kondisi yang sangat namanya ya pasti stres. Nangis itu udah biasa. Harian saya jadi penuh air mata aja. Ya kalau mereka nangis saya juga ikut nangis biasa. Jadi Mas Burhan ini melankolis juga ya sekarang ya. Ya kalau menghadapi sendiri ya nggak bisa lah, pasti air mata keluar. Selain mungkin pendampingan, biasanya apa aja sih yang diberikan ke anak-anak ini gitu? Misalnya kayak apa aja gitu yang ditanamkan ke anak-anak ini? Yang utama ya mereka sehat. Oke. Ya ketika kita merawat bayi ya kita sehat. Nomor 1 itu. Dan soal makanan tuh cukup. Ya karena ya awal-awal ketika memang ini pendanaan awal dari saya ya. Ya karena
Ya setelah 10 bayi itu saya udah pusing, udah nggak cukup lagi pendapatan saya. Akhirnya Emang kita satu bayi berapa Mas kira-kira? Kira-kira aja lah ya. standar minimal ya itu Hmm. 2,5 juta lah. 2,5 juta. Iya 2,5 juta. Saya pernah kalkulasi. Wow, Itu dan sekarang ada dari 25. susu, listrik, rumah, sewa rumah yang saya sewa, bayar karyawan, staf, macam listrik, macam-macam lah. Tapi Gitu. alhamdulillah Minimal kalau bisa ya lebih. Alhamdulillah kayaknya cukup banyak juga dukungan yang masuk ke Mas Burhan ya untuk anak-anak ini. Dukungan dari. Ya mungkin donatur. Oh iya, makin lama makin bagus. Hmm. Jadi sebenarnya bagi saya ya, ini antusiasme masyarakat itu luar biasa membantu kami. Kalau di Bali kan juga sama wisatawan, orang asing lah. Ini luar biasa. Cuman bayinya datangnya jauh lebih cepat daripada bantuannya. Jadi setiap bulan selalu defisit. Begitu. Jadi udah nggak cukup. Karena saya udah punya standar, saya nggak mau di bawah standar. Saya harus ngerawat bayi ini sebaik-baiknya. Standar itu seperti apa misalnya? Standar ya jangan sampai kurang gizi, sakit kelamaan atau perawatannya kurang bagus. Ya saya harus istilahnya ya ini titipan Tuhan. Dan Mas punya tanggung jawab yang besar atas itu ya. Mengambil dari ibunya dan ya ini titipan Tuhan, saya harus melakukan yang terbaik untuk ini. Mas Burhan, biasanya dalam sebuah, kita bicaranya bukan jasa ini ya, seperti Mas Burhan, kayak penitipan anak itu kan melibatkan pihak ketiga yaitu babysitter tadi. Ya. Gimana Mas Burhan bisa memastikan bahwa babysitter ini memang juga punya sesuai dengan standar Mas Burhan? Karena kan dalam banyak kasus Dulu juga waktu awal-awal saya sekolahkan. Jadi terus yang baru-baru nanti menyesuaikan dengan babysitter yang sudah ada. Kita ngajarin sama pengurus juga. Karena waktu kita terbatas. Kita kejar tayang terus. Saya tahu tim saya ya semuanya kerja keras, makanya kita in-house semuanya yang di Bali. Kita tinggal. Jadi Mas Burhan di situ, babysitter di situ dan anak. Iya, makanya kita gampang kontrol dan kita harus selalu komunikasi. Tapi sejauh masalah kecil harus segera dikomunikasikan. Jangan sampai hal-hal terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi sejauh ini sejauh ini ya baik-baik lancar. Baik-baik lancar. Seru ya kali rumah Mas Burhan banyak tangisan bayinya ya. Ya tapi lancarnya ya namanya memang bikin yayasan itu kan ngurus masalah untuk diselesaikan. Yes. Iya. Mas, ini kan sebenarnya apa ya, gerakan sosial yang sangat mulia ya Mas ya. Gak banyak mungkin orang yang rela menyisihkan waktu hidupnya untuk mengurus anak-anak, bayi-bayi inilah ya. Terlebih ini Mas Burhan seorang pria juga kan. Yang biasanya yang lebih ngerti ngurusan anak dan keluarga itu kan biasa ibu-ibu. Apa sih rencana Mas Burhan ke depan dengan yayasan ini dan anak-anak ini? Rencana ya berbuat kebaikan aja hidup. Udah itu aja tujuan utama. Ya kalau kita berbuat kebaikan kan pasti bahagia. Semua orang kan pengen bahagia. Cuma sesimpel itu. Simpel itu aja. Karena ya kalau kita nggak berbuat baik ya pasti akan makin banyak penderitaan. Di sini ya. Jadi harus banyak berbuat baik. Pernah nggak ketika anak-anak ini harus kembali ke orang tuanya? Apa yang dirasain? Ya, kan pasti kan secara nggak langsung ya nangis. Kalau nangis pasti saya nangis. Ya tapi kan saya tetap mikir anaknya itu atau bayinya ini adalah tetap milik ibu. Dan saya harus membela hak bayi ini untuk kembali ke ibu dan ibunya siap kok. Momen tersedih dalam membangun, mengurus yayasan ini, mengelolanya, hidup bersama anak-anak, mendengar banyak cerita dari wanita-wanita yang mungkin gak pernah terpikirkan dalam hidup Mas Burhan sebagai anak Pak Lurah. Iya. Apa pengalaman tersedih Mas? Pengalaman tersedih gimana? Ya tiap hari kan saya ngurus. Pengalaman paling apa ya? Cerita yang orang bersedih dengan ratapan dan tangisan yang tidak tahu solusinya. Ya emang makanan harian saya ngurus itu. Terus maksudnya ketika mereka curhat itu Mas Burhan langsung oh ya sudah anaknya langsung kayak gitu atau ada nggak sempat kayak misalnya di treatment juga gitu ya bahwa ya pasti nggak harus solusinya nggak harus langsung ditempatkan di tempat saya. Oh enggak. Kalau kita bisa bantu dari luar kita bantu dari luar.
Artinya tidak harus langsung tidak harus berakhir dititipkan di yayasan ya. Enggak. Jadi kalau ada solusi misalnya hanya kurang susu dan ada keinginan ibu untuk merawat, dengan senang hati, itu malah jauh lebih bagus. Karena ibunya sendiri yang akan merawat. Kita ngirim susu, pampers atau kebutuhan lain gitu. Seperti itu, atau sakit nanti tinggal konfirmasi ke kami gitu. Kok bisa ya? Mas Burhan ini keren banget nih. Ya enggak itu. Ya bagi saya semua manusia harus berbuat baik. Kalau enggak berbuat baik ya enggak, dunia ini makin kerennya kacau. itu dalam arti gini loh Mas. Maksudnya itu buat saya orang yang mendedikasikan hidupnya gitu ya. Di tengah pasti kan kita sendiri kan punya persoalan sendiri gitu ya. Terus menghadapin persoalan berkaitan dengan apa ya? Hubungan dua orang, terus kemudian terlahir seorang anak, terus kita ikut berperan di situ gitu. Iya, memang ya menyelesaikan masalah orang. Ya, itu kan bagian dari perbuatan baik. Jadi gini, kuncinya kalau kita mau dedikasi untuk berbuat baik pada orang lain, selesaikan dulu masalah kamu sendiri. Berarti saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Jadi sudah istilahnya ya selesai masalah hidup, dalam artian selesai hidup ini. Sudah tidak ingin apa-apa lagi, sisa hidup hanya untuk orang lain. Wah. Karena tidak ada yang bisa dimiliki di dunia ini. Saya mencintai siapapun ya suatu saat saya harus berpisah. Apapun ya suatu saat harus berpisah. Kalau terlalu terikat ya penderitaan hanya menunggu kamu aja. Siapa yang ingin menderita? Makanya momen ketika kita bersama gunakan sebaik-baiknya. Aduh, jadi sedih nih saya, jangan gitu dong. Ya enggak, memang kenyataan hidup seperti itu. Mas, tapi kepikiran enggak sih ada satu anak yang mungkin pengen Mas angkat secara khusus menjadi anak angkat Mas Burhan? Enggak ada. Enggak pengen ngangkat aja mereka hidup tiap hari sama saya. Coba kalau saya datang. Ya mungkin kan ini kan baru 2 tahun ya Mas. Iya. Maksud saya ya mungkin sampai ke disekolahkan dan segala macem lah ya gitu ya. Ya pasti. Ya mungkin nggak 1, 2 banyak. Makanya di depan saya ribuan bayi. Setiap minggunya ada ya Mas. Ya, setiap minggu dan semakin dikenal oleh publik. Ya memang harus kerja keras demi kehidupan. Selain di Semarang ada rencana buka di mana lagi Mas? Rencana saya Jogja. Ini masih lagi study. Lagi apa? Ya masih di riset iya, gitu riset, ya. Ya. Mas, tapi kalau di Bali sendiri angka anak bayi-bayi yang dalam kondisi potensi bahaya ini nggak begitu banyak? Ya realnya saya selama 2 tahun ini kan belum full ya untuk sebenarnya di daerah mana aja ya karena ada di Bali ya otomatis dari Bali juga makin banyak gitu loh. Tapi kenyataannya juga sebenarnya seluruh Indonesia. Dari informasi yang saya dengar atau yang saya alami sendiri, enggak di semuanya. Di seluruh daerah di Indonesia. Nyatanya juga bayi-bayi kami juga dari Sumatera hingga Papua. Dari Aceh sampai Papua ya. Apa kata keluarga nih dengan ide yang Mas Burhan kelola? Enggak kaget. Kok bisa nggak kaget? Ya enggak, saya kan dididik sama orang tua emang seperti ini. Tapi orang tua masih ada? Ibu masih. Apa support ibu? Nah, apalagi ibu nih, pastinya seorang. Ya semua orang tua kan pasti kalau anaknya. Ada pesan nggak justru atau ya kamu jangan sampai nanti karena gini Mas, yang berbau dengan anak itu kan sudut pandang orang tuh beragam ya Mas. Maksudnya? Bisa saja misalnya yayasan ini benar-benar aman untuk anak. Iya. Nah, bagaimana Mas bisa menjaga itu dan meyakinkan keluarga juga bahwa benar saya ini mengelola keluarga ini. Mana? Keluarga saya Keluarga atau? Mas, keluarga anak dan publik, masyarakat sekitarnya juga. Ya, kita lakukan yang terbaik. Ya nyatanya bayinya sehat-sehat, yang kurus bapaknya. Banyak itu. Iya. Tapi Mas menyadari itu enggak? Karena kan mengurus, ya tadi saya bilang berkaitan dengan anak, tumbuh kembang anak, pendidikan anak.
apalagi keselamatan anak, pasti Iya. kan orang tuh beragam sudut pandang. Ya bebas saja orang punya, ya masukan bagi kami lah. Oh. Ya pandangan orang kan macam-macam, misalnya contoh yang tak terhindarkan. Wah, berarti nanti kalau kita hamil enak ya? Nggak usah pusing-pusing, ada tempat untuk nitipin anak. Tunggu dulu. Ngobrol dulu sama saya cek beneran. Kamu nangis gak kamu? Saya datangin keluargamu. Bener. Ya, jadi prosedurnya ketika ada orang yang nelfon nih, nah itu gimana Mas prosedurnya? Ya, yang pertama kalau jelas Itu pasti dia hamil, kan pasti hamil. Enggak, sorry, nelfonnya pasti ke Mas Burhan atau ke tim? Enggak, dulu langsung ke saya. Sekarang telepon sudah saya serahkan ke admin. Karena terlalu banyak urusan saya. Ya udah, nanti dari admin nanti info ke saya kalau ada ibu hamil atau dia punya anak yang barusan lahir yang lagi nyari solusi gitu. Ada masalah dan nyari solusi. Ya udah, nanti saya telepon, saya tanyain. Permasalahannya apa? Kendalanya apa? Ya udah. Oke. Terus? Ya kalau perlu, memang kalau nggak bisa dibantu dari luar ya gimana solusinya, yang penting bayi selamat, jangan sampai terlantar. Tapi rata-rata bayi-bayi itu tidak bersama orang ibunya ya, tidak bersama ibunya ya di shelter. Dulu awal-awal itu bayi, ada kan kita rumah aman bagi ibu hamil maupun bayi kan. Jadi yang lahir kita bantu di yayasan itu tidak sedikit juga, baik di Semarang. Banyak, maksudnya yang kita bantu. Kita bantu selama hamil, jadi kita perawatan, jadi periksa USG, kandungan sampai melahirkan. Udah berapa bayi yang saya tungguin lahiran itu. Bahkan kita sendiri yang ngambil lahirnya, makanya saya bayi pernah sekali lahir. Pernah lahir di yayasan. 3:30 pagi saya diketok. Pak, kayaknya saya mau lahirin. Udah keluar cairan. Udah Pak, waduh, tunggu dulu. Saya bangunin semua staf. Mbak tunggu, tolong saya tak telepon ke klinik dulu. Barusan telepon 5-10 menit saya naik. Waduh, kok kepalanya keluar? Langsung kita tarik rame-rame. Ya udah, terus saya bawa bayinya tangan kiri, Ari-arinya tangan kanan. Kan kita juga bukan dokter, bukan bidan akhirnya. Terus saya minta staf saya untuk ngantar ke klinik. Ditunggu. Mana ibunya, Mas? Terlambat. Nih potong ini aja. Jadi kalau kayak gitu tuh tindakan medisnya tetap nggak berani ya Mas ya? Nggak berani, itu sesuai dengan SOP. Ya ampun. Ya tapi kan misalnya ternyata kelahiran mendadak gitu kan tak terhindarkan juga. Ngurus anak-anak pernah hampir jadi dokter kandungan. Bidan ini tugasnya ibu bidan. Ya. Mas, tapi yayasan ini kan sudah 2 tahun ya Mas ya? Iya 2 tahun. Ya operasionalnya ya. 2 tahun ya. Kalau mulainya 2019, habis itu COVID, jadi udah siap semua tapi tahu COVID jadi belum bisa. Oh oke. Nah, bagaimana dukungan Pemda, Mas? Ya kalau ini untuk ke dinas sosial itu kan kita masih terus berembuk ya, kita nyiapin karena data-data ini kan masuk ke pemerintah. Oh iya. Iyalah, biar juga ya istilahnya seperti ini kan kita harus melibatkan banyak pihak. Bukan hanya masyarakat, pemerintah, karena ini masalah ya banyak orang gitu loh. Ini permasalahan bukan hanya ibu tapi semuanya. Jangan sampai tujuannya jangan sampai ada bayi terlantar atau dibuang. Lah kalau dari secara personal dari institusi itu paling banyak lah pokoknya, dari pemerintah, dari dinas, dari kepolisian, dari militer gitu banyak. Jadi benar-benar ini bergerak secara legal ya Mas ya, untuk pelibatan mereka ini untuk memastikan bahwa ini sangat legal, sangat aman benar-benar kondisi anak-anak ini. Ya harus. Mas pernah nggak sih bilang Pak Pemda, Bu Pemda gitu ya, ini kasus kayak gini ini makin banyak gitu. Saya juga bukannya nggak mau menerima, tapi apa gitu solusi dari mereka untuk menangani kasus? Ya bukan Pemda, ini sebenarnya ya solusi bersama dari solusi bersama harusnya presiden. ya masalahnya sangat kompleks. Saya itu kan hanya ngambil ujungnya kan. Iya. Antara hidup dan mati. Tapi penyebabnya kan panjang sekali. Iya. Nah, kalau nggak melibatkan semua pihak preventifnya, ya tidak akan selesai masalah ini. Ya yang mau mati ya jangan sampai mati. Apalagi ya harus hidup. Apalagi masa depannya masih panjang. Ya jelas ya.
anak-anak adalah Dia juga masa depan bangsa. tidak ingin terlahirkan dalam kondisi yang Ya seperti mereka nggak tahu untuk terakhir seperti ini. apa kata solusi ya? Ya setidaknya apa penjelasan dari pihak-pihak terkait itu terkait semakin meningkatnya kasus seperti ini? Yang terkait ya semuanya terkait, masyarakat juga terkait, pemerintah juga terkait. Tapi respon mereka terhadap yayasan Mas? Ya baik, wong nyatanya tahun kemarin saya dikasih penghargaan dari Iya ya, pusat. aku baca dari KPAI loh. Ya terima kasih. Cuman tindak lanjutnya nanti yang ke depan untuk anak-anak negeri ini, khususnya yang mereka apalagi bayi yang nggak tahu apa-apa. Itu aja. Kalau ditantang buka di banyak provinsi gimana nih Mas? Siap nggak nih? Ya kalau sekarang zaman transportasi kan gampang. Jadi kalau ada dari beberapa daerah ya kita kirim yang terdekat mana. Ya dengan senang hati ya. Dan ya pasti semakin banyak yang terlibat semakin bagus pasti hasilnya. Baik dari segi koordinasi maupun pendanaan. Karena sampai sekarang ya kalau saya ngutang terus ya terlalu berat. Berharap semakin banyak tangan-tangan baik yang ikut peduli dengan masalah ini. Ya saya udah bisnis, udah usaha, di samping ngurus yayasan, ngurus bisnis, ya tetap nggak cukup. Wih, bisnis apa nih Mas? Ada bisnis IT udah 10 tahun ini, 12 karyawan, ada juga pakaian. Ini mau bikin apa itu usaha agro. Jadi agro karena kita punya limbah yang banyak sekali, karena makin banyak penghuni. Jadi supaya target saya zero waste. Kita kan Pampers basah itu per bulan lebih dari 1 ton. Oh, itu baru di satu tempat doang. Iya, ini saya pengen punya reaktor atau mesin yang bisa mendaur ulang gitu loh. Makanya rencana saya mau setelah dari Jakarta ini saya mau ke ITB untuk ketemu dengan dokternya yang bisa Pampers. mengolah itu ya Mas, limbah itu rencana ya. mau ngajukan minta ya, bantuan untuk dapat reaktornya ini supaya bisa ya tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi sampah tambahan yang ya. Sampah dan susah untuk didaur ulang kan ini. Oke. Mas, harapan Mas Burhan sendiri untuk yayasan ini ke depannya seperti apa? Yayasan yang gimana? Harapan ya apa itu harapan yang mana? Ya harapannya yayasan saya ditutup. Kenapa? Ya saya tidak bisa menemukan lagi bayi terlantar atau yang potensi dibuang. Wah. Berarti tugas saya selesai walaupun ini utopis. Kamu ngimpi, Bro. Ya maunya seperti itu, makanya harus bergerak sekarang. Jadi ketika itu ditutup, Mas merasa pencapaian itu berhasil ya, maksudnya menekan angka anak-anak bayi yang dibuang. Ya, tapi tanggung jawab sebesar Indonesia ini kan ya nggak gampang. Ya, baru berapa persen yang kami bisa selamatkan dan kami rawat. 0,0 berapa persen. Iya. Sekitar 75 ya Mas tadi total yang pernah 78. Baru 78 dari 78 ya. Dari begitu banyak kasus serupa di seluruh Indonesia. Iya. Ya sekarang aborsi aja yang Good Matcher penelitian ke tahun 2000 aja 2 juta. Perkiraan sekarang bisa kasus aborsi itu terjadi di Indonesia bisa 2,5 juta per tahun. Per tahun. Itu melebihi Covid, jauh melebihi Covid. Orang nggak peduli. Salut sih, mudah-mudahan ya, seharusnya dipikir lagi nyawa ini masalahnya. Jangan sampai nyawa sia-sia gitu. Mudah-mudahan orang yang nonton ini bukan kayak tadi Mas Burhan bilang, asik dong, atau ya kita sedikit lega nih ada yang bisa menampung. Harapannya sih nggak gitu ya Mas, tapi setelah nonton makanya ini harapannya pendidikannya kan penting sekali kan, kalau sampai ngurus gitu kan nggak mungkin. Saya juga saat ini nggak mungkin mampu, dan itu harus melibatkan banyak hal, banyak pihak. Mas Burhan, apa yang Mas Burhan lakukan saat ini tentu sangat patut diapresiasi. Tapi apa nih pesan-pesan Mas Burhan kayak tadi ke remaja-remaja kita mungkin ya, ataupun mereka yang memilih hidup tanpa ikatan pernikahan kemudian tapi akhirnya melahirkan buah hati. Ya kalau kalau belum siap ya jangan main-main api. Itu harus komitmen
Itu kan perlu adanya pendidikan, adanya edukasi, ada sering dalam keluarga, dalam sekolah. Ini kan lebih ditekankan lagi. Kalau nggak ada ya tak terhindarkan, zaman sekarang online mudah dan lain sebagainya. Ya Mudah-mudahan hati-hati. Kalau enggak ya tambah parah nanti kondisinya. Ujung-ujungnya cuman hanya menyesal dan menangis. karena Mas Burhan juga nggak berharap kemudian yayasannya besar hanya karena menampung anak-anak yang dengan kasus seperti itu ya Mas. Ya maunya saya ditutup, nggak usah bikin yayasan seperti ini. Tapi kalau tiap hari lihat bayi terlantar dan dibuang, air mata siapa yang tidak bisa menangis? Rata-rata tuh usia 1 bulan. Ya belum lahir pun juga banyak. Makanya yang kita bantu lahiran juga banyak. iya. Mas Burhan sebenarnya pengen banget dengar lagi cerita-cerita menarik dari Mas Burhan bagaimana mengelola yayasan ini dan hidup bersama puluhan bayi dalam satu rumah ya. Iya. Tapi saya yakin, saya berharap ya dari penontonnya atau sahabat merdeka.com yang melihat video ini benar-benar mengambil yang baiknya, yaitu adalah jangan berpikir karena ada sebuah yayasan yang yayasan sosial yang bergerak di bidang ini kemudian merasa hal yang kayak gitu tuh yang ya udah nanti kalau ada kejadian seperti ini kita tinggal menitipkan nih di yayasan Mas Burhan. Enggak ya Mas ya. Karena yang perlu kita lakukan adalah mencegah itu jangan sampai terjadi ya. Iya, betul. Mas Burhan terima kasih sudah hadir di podcast merdeka.com. Sama-sama. Mudah-mudahan Mas Burhan juga selalu diberi kesehatan untuk terus menjaga anak-anak ini. Iya. Semoga juga dengan menonton podcast ini banyak pihak yang semakin terbuka bahwa satu nyawa itu sangat berharga untuk diselamatkan. Ya harus. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih.